Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Saputra Soleh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid, khususnya hukum bacaan sukun dan tanwin. Saya harap para peserta didik semua dapat menyimak dengan baik karena tujuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan membedakan hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin dengan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, perlahan-lahan dan jelas. Jadi ayat ini menekankan kepada kita semua ya, khususnya para siswa tentang pentingnya membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, yaitu dengan perlahan dan jelas serta memperhatikan kaidah-kaidah hukum bacaan yang benar. Untuk para peserta yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nun sukun dan tanwin. Sebenarnya apa itu nun sukun dan tanwin? Nun sukun adalah huruf nun huruf nun yang memiliki harokat atau tanda baca. Biasanya ditandai dengan tanda nun ya, atau dalam mushaf Al-Quran itu biasanya ditandai dengan nun yang berharokat bulan sabit ya, atau bulat sempurna, yang menunjukkan bahwa nun tersebut dibaca mati, yaitu tanpa vokal. Sedangkan tanwin adalah bunyi N ya, bahasa Indonesianya, yang muncul di akhir kata meskipun dalam penulisannya tidak tertulis dengan huruf nun secara langsung. Tanwin biasanya ditandai dengan dua harokat, di atas atau di bawah huruf terakhir, yaitu fathaten, kasroten, bomaten. Secara makna, tanwin bisa dianggap menjadi nun sukun yang tidak tampak tulisannya, tetapi terdengar dalam pengucapan. Contoh tanwin bisa dilihat di dalam contoh tersebut ya. Ainin ya, masalan, nuhin. Nah, jadi akhirannya nin. Nah, jadi pada dasarnya nun sukun dan tanwin memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama mengandung bunyi nun mati. Ya, seperti tadi contohnya masalan, lan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin secara umum. Ya, para ulama membagi menjadi 4 hukum. Baik, ada juga yang mengatakan 5 dan bahkan ada yang mengatakan 6 ya, 6 hukum. Namun pada dasarnya semua pembagian tersebut memiliki inti yang sama, hanya berbeda dari segi pendekatan atau cara pengelompokannya saja. Di sini saya akan menjelaskan 4 hukum ya, yang insya Allah ya 4 hukum. Nah, sesuai mungkin dengan waktunya. Yang pertama yaitu idhar, idgham, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat adalah ikhfa. Baik para peserta didik ya sekalian, sekarang kita masuk pembahasan hukum tajwid nun sukun dan tanwin yang pertama,
yaitu adalah idhar. Apa itu idhar? Idhar itu berarti membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas, tanpa dengung dan tanpa perubahan suara. Kapan hukum idhar itu berlaku? Nah, untuk mengetahui mengidentifikasi idhar itu berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halki tenggorokan. Nah, kenapa dikatakan huruf halki? Ya, karena keenam huruf itu keluar dari tenggorokan. Ya, keenam huruf itu yang pertama adalah hamzah, ha, kho, ain, goin, dan he. Karena ya tadi keluar dari tenggorokan, makanya disebut idhar halki. Nah, cara membacanya, bacalah nun sukun itu ya atau tanwin dengan jelas. Nah, dan terpisah dari hukum setelahnya. Nah, tanpa dengung. Terus hukum yang kedua adalah idgham. Idgham, apa itu idgham? Pengertiannya, idgham itu meleburkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikut ini sehingga terdengar seperti menyatu dalam beberapa kasus mengandung dengung. Huruf-huruf idgham ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Idgham ya itu dibagi menjadi 2 jenis. Nah, ada namanya idgham bigunah dan idgham bila gunah. Kita menjelaskan dulu idgham bigunah. Nah, idgham bigunah atau itu biasanya dibaca dengan dengung. Jadi terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya dilebur dan dibaca dengan dengung. Jadi suara nasal ya samar dan berdengung. Jadi untuk membacanya itu ya harus dibaca dengan dengung. Yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham bila guna itu dibaca tanpa mendengung ya. Jadi terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Cara membacanya dilebur tetapi tanpa dengung, dibaca lebih tegas dan langsung. Contoh, mari kita dalam contoh karena waktunya dibagi-bagi ya. Contoh bacaan tajwid nun sukun dan tanwin berdasarkan di sini hanya mengambil 2 yaitu idhar ya. Contoh di sini idhar yaitu man aroda. Pada bacaan ini nun sukun bertemu dengan hamzah ya, nun sukun ketemu dengan hamzah atau alif ya. Karena hamzah itu termasuk huruf idhar, makanya di sini cara membacanya dibaca jelas tanpa dengung. Jadi untuk membacanya itu harus dibaca jelas. Contoh man aroda, man aroda. Terus contoh kedua idgham ya, idgham bigunah. Nah, di sini kita mengambil contoh dari idgham bigunah yaitu mayyakhsha. Nah, idgham di sini nun sukun ketemu dengan ya. Nah, makanya dibaca masuk dengan mendengung ya. Mayyakhsha itu hukum bacaan idgham bigunah. Sedangkan idgham bila gunah, nah, di sini ada contoh yaitu mirrabbihim. Nah, nun sukun ketemu dengan ro, ya, nun sukun ketemu dengan ro. Nah, jadi harus dibaca tanpa dengung, ya, langsung masuk di sini cepat mirrabbihim,
mir rabbihim. Ya, seperti itu. Terus pentingnya pentingnya menguasai hukum tajwid, ya. Setelah kita mempelajari tadi dan memahami hukum-hukum bacaan sukun dan tanwin, ya, walaupun di sini hanya dijelaskan dua hukum di sini, ya. Penting bagi semua untuk menguasai hukum tajwid, ya. Karena yang pertama, meningkatkan kualitas bacaan. Jadi menguasai tajwid itu adalah dasar dari membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Yang kedua, memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Ya. Membacanya dengan benar adalah penghormatan dan pemuliaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga adalah menghindari kesalahan dengan memahami tajwid. Menghindari kesalahan-kesalahan. Terus yang ketiga ya, menambahkan kekhusyukan ibadah. Ya, beribadah, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar akan membantu kita lebih khusyuk, thama'ninah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya saat membaca dalam sholat dan ibadah lainnya. Terus harapan untuk peserta didik. Jadi para peserta didik yang saya banggakan, untuk memperkuat pemahaman kalian, berlatihlah membaca Al-Quran secara rutin dan terapkanlah. Dan di sini supaya para peserta didik memberikan contoh, terapkan hukum-hukum tajwid yang telah dipelajari, ya, supaya mencoba menemukan dan menandai contoh-contoh hukum bacaan sukun dan tanwin langsung dari ayat-ayat Al-Quran. Semakin sering kalian berlatih, insya Allah pemahaman, pelafalan kalian akan semakin baik. Dan pahala dari membaca Al-Quran pun akan terus mengalir. Dan akhir, ya, jadikan penutup dari saya, jadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan harian, bukan hanya dihayati maknanya, bukan hanya dibaca ya, tetapi juga dihayati maknanya dan diamalkan isi kandungannya, karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup, kedamaian hati, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Terima kasih.